Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat siang Bu Nisa. Iya, selamat siang. Jadi hari ini saya Nurdin Arifin, hari ini akan melakukan pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pra-observasi dengan Bu Anissa Tajudin. Bu Nisa ini wali kelas 3B ya. Oh ya, 3B. Nah, oleh sebab itu Bu Nisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga baik Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Nisa, jadi nanti saya ditugaskan dari CGP untuk melakukan pra-observasi. Nah, dalam pra-observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nisa terkait dengan materi yang akan Bu Nisa ajarkan untuk besok. Ya, baik. Nah, oleh sebab itu bisa kita mulai ya? Ya. Ya, yang pertama adalah apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Nisa sampaikan untuk besok? Oke. Untuk tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan besok itu yang pertama siswa bisa mengerti menghemat energi dan perubahannya. Kemudian dari mereka memahami video, kemudian dari konten materi buku paketnya, mereka jadi bisa mengaplikasikan bagaimana cara menghemat energi, terutama listrik, dan perubahan energi listrik menjadi energi yang lainnya. Terus yang kedua, mereka nanti dapat membuat kalimat tentang bermacam-macam sumber energi. Kalimat sumber energi ya? Iya, betul. Baik, tadi saya catat ada 2 berarti Bu ya? Yeah. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok. Yang pertama adalah siswa dapat penghemat energi dan perubahannya, terus kemudian mengaplikasikannya. Betul. Yang kedua itu membuat kalimat dari sumber energi. Iya, betul. Nah, untuk pengembangan Bu, jadi dari siswa mengetahui tujuannya ini, 2 ini, kemudian apa saja pengembangan yang ingin Bu Nisa sampaikan? Maksudnya dari segi kognitif, hal apa yang perlu dicapai, terus dari keterampilannya apa saja yang mau dicapai. Oke. Jadi saya mengambil 2 materi ini, yaitu materi bahasa Indonesia dan materi PPKN. Di situ kenapa saya mau ngambil itu karena yang pertama mungkin supaya anak-anak lebih dapat mengenal bermacam sumber energi. Nah, jadi agar mereka mendalami apa itu sumber energi, jadi mereka bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita tahu bahwa di kehidupan sehari-hari sumber energi seperti listrik itu banyak yang mengabaikan. Nah, dan dengan materi ini jadi mengajak anak untuk menghemat energi dari sumber energi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kemudian untuk kognitifnya mungkin nanti ada sebuah kuis atau pertanyaan sehingga tidak hanya materi yang disampaikan, tapi mereka juga bisa menjawab pertanyaan itu, membuat saya yakin bahwa ketika sudah disampaikan materi, anak-anak berarti juga bisa mengerti dan memahaminya yang sudah saya sampaikan. Gitu. Baik, dengan bagus LKPD sekali tadi ya. Dia ada dari kognitif ada, karena juga ada. Selanjutnya dalam mencapai yang Ibu Nisa rencanakan tadi, ada nggak strategi-strategi khusus untuk observasi besok atau untuk materi yang akan disampaikan besok? Mungkin untuk strateginya adalah saya menggunakan media video, kemudian dengan diferensiasinya adalah dengan melihat video yang akan saya tampilkan, dan tidak lupa saya menggunakan juga disiplin positifnya.
bagaimana mereka untuk berkonsentrasi dan memahaminya dengan baik. Baik, berarti dari tadi strategi ada pemahaman ada, tujuannya juga sudah disampaikan. Nah, nanti mungkin untuk kita lebih mendalaminya lagi bisa kita langsung saksikan besok ketika observasi gitu. Jadi nanti ketika observasi saya juga masih akan mencatat beberapa hal yang perlu mungkin ada tambahan, perbaikan, ataupun nanti kalau sudah bagus bisa dilanjutkan lagi. Ya, mungkin cukup sekian Bu Nisa, nanti kita lanjutkan di observasi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Nisa, nanti kita lanjutkan di observasi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi guruku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Gambar apa itu videonya? Kita selanjutnya sedang diam atau bergerak? Bergerak. Siapa yang di rumah punya kompor? Punya gas? Oh, punya. Oke, nah tadi sumber energi ya. Kalian sudah melihat sumber energi. Nanti Bu Nisa akan membagikan LKPD supaya kalian bisa membacanya. Jadi tidak melihat di komputer, kalian juga punya sendiri ya.
energi disebut sumber energi. Oke, nah sumber energi contohnya yang ada di bumi ini adalah apa saja? 1. Matahari. 2. Udara. 3. Air. Ada lagi? Air dan tumbuhan. Sumber energi terbesar kita adalah matahari. Nah, kalau Devan, matahari itu dikatakan sumber energi karena dia menghasilkan apa? Betul sekali. Ya, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Jadi, matahari disebut sumber energi. Oke. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Kita juga memerlukan tumbuhan untuk bahan makanan kita. Hewan pun juga memerlukan tumbuhan untuk dia bisa berkembang dan bisa bertahan hidup. Coba, hewan apa yang dia makannya tumbuhan? Sapi, kambing, jerapah, ayam, kelinci, marmut, ada lagi? Kura-kura, kancil, apa? Kancil bong itu apa? Kancil bong itu anak. Nah, kemudian fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Jadi di dalam tumbuhan, ketika terkena sinar matahari, tumbuhan akan melangsungkan fotosintesis, menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan kita makan, oksigen kita hirup udara. Nah, kemudian makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik yang disebut PLTS. Siapa yang tahu kepanjangan PLTS? Oh, banyak sekali. Coba, Michelle apa? Iya, betul. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Air juga merupakan sumber energi. Siapa yang suka minum air mineral? Siapa yang sukanya minum manis-manis? Nah, yang suka minum manis-manis dikurangin ya, karena tidak baik bagi kesehatan tubuh. Nanti kalau sering minum manis-manis berakibat apa? Sakitnya sakit apa? Diabetes, batuk, gigi. Ya, jadi dikurangin manis-manisnya, dibanyakin air mineral. Ya, air merupakan sumber energi. Kira-kira air itu bisa cepat habis tidak? Tidak. Karena selalu diperbarui. Tubuh kita memerlukan air sekitar 3 liter. Nah, siapa yang minumnya lebih dari 3 liter? Siapa yang kurang dari 3 liter? Nah, berarti harus diusahakan minum air mineral lebih banyak lagi ya. 20 juga memerlukan air. Betul. Nah, tumbuhan memerlukan air untuk apa? Ya, kelangsungan hidup. Dengan cara apa tumbuhan dapat air? Dengan cara kita menyiraminya. Betul. Kalau hewan memerlukan air untuk apa? Minum. Apalagi? Mandi. Iya. Hewan juga perlu air untuk mandi. Gajah juga. Gajah, kemudian kuda, dia juga memerlukan air untuk mandi, dibersihkan, walaupun tidak setiap hari seperti kita, ya kan? Kalau manusia mandi
bau. Terus apa lagi? Gatal-gatal. Terus ada apa lagi? Apa tidurnya tidak nyenyak, ya kan? Meliket, kena keringat, ya kan? Apalagi ketika bau ketek. Apalagi ketika kita pulang bermain, iya benar. Pulang bermain, udah berkeringat, terus kamu nggak mandi, sampai kamu terlelap tidur, sampai kamu lupa mandi, sampai besoknya hari-hari kamu baru ingat aku kemarin tidak mandi. Wah, jangan dong. Ya, kalau mandi itu kira-kira waktunya lama atau sebentar? Karena kita harus pakai sabun, keramas, gosok gigi, ya kan? Nah, selain air tadi untuk minum dan mandi, ya, kita bisa dengan cara melestarikan supaya airnya tetap ada, tetap bersih. Kemudian sumber energinya tetap terjaga dan tidak berkurang. Nah, yang pertama bisa kamu lihat di LKPD kamu ya. Ada merawat dan memelihara tanaman dan tumbuhan. Nah, kita harus selalu memelihara tanaman dan tumbuhan supaya kamu kalau misalnya di rumah kamu menanam sayuran, kamu bisa menikmatinya. Ada yang punya kebun sayuran di rumah? Ada. Azkia menanam apa? Apa? Bunga. Oh ya, kalau yang bisa kamu ambil untuk dimakan, kira-kira ada yang menanam tumbuhan? Eza, ya kan? Eza menanam apa di rumah? Banyak kan pasti? Apa? Kangkung, cabai, terong, kacang panjang, ya kan? Nah, itu lumayan, nggak usah beli ke pasar, tinggal petik, ya kan, Za? Kalau Nafid? Sawi, cabai sama? Udah. Nah, lumayan juga itu, nggak usah ke pasar beli sayuran, tinggal petik, tinggal kita olah, bersihkan, ya kan? Tinggal dimasak. Nah, kita melestarikan, kita tetap bisa makan sayur, ya, tidak kehilangan. Apa Fikri? Oh, Fikri cabai, tomat, oke nak? Cabai. Kalau cabai kira-kira kamu masak menjadi apa sih? Sambal. Memang kalian sudah suka sambal? Enggak kepedesan. Terus biasanya kalau musim hujan ditambah ya. Terus kemudian kalau sawi juga bisa kita olah. Ada yang suka oseng-oseng, ya. Nah, itu kadang sawi, terus bayam kita sop dan lain sebagainya. Yang kedua melakukan penghijauan, ya, penghijauan berarti ketika tumbuhan kamu mati, kamu ganti dengan tumbuhan yang baru, ya. Ketika misalnya kamu punya tanaman yang sudah layu, kamu ganti dengan tanaman baru, itu namanya penghijauan. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat lingkungan rumah kita menjadi panas. Kita butuh yang hijau-hijau, ya, supaya lebih segar. Yang ketiga, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Atau tetangga kamu? Tetangga masih buang sampah sembarangan? Oh, biarin gitu. Enggak boleh ya. Nanti kalau kita buang sampah sembarangan akibatnya apa?
dibaca Devan. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga sumber energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan ini memiliki kekuatan yang Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time for the 7th hour to start. Kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk atau bendungan juga digunakan untuk irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan sebagai tempat wisata. Betul. Nah, air ternyata bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi bisa menjadi sumber energi listrik yang dinamakan PLTA. Kepanjangan PLTA tadi apa? Oke, jadi semua nyimak kita apa? Pembangkit. Iya. PLTA. Kita sudah dapat dua kepanjangan. Tadi PLTS dan yang kedua PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya ada udara. Nah, udara juga bisa sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Kita bisa menghirup oksigen. Coba sekarang tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Nah, kalau melakukan itu pagi hari itu seger rasanya. Ya. Oke. Nah, selain sumber energi tadi, kita ada yang namanya sumber energi bagi kendaraan. Nah, tidak cuma makhluk hidup, tapi kendaraan juga butuh sumber energi yang dinamakan BBM. Apa itu BBM? Iya, bahan bakar minyak BBM. BBM berasal dari fosil hewan, bisa juga. Ya, tidak hanya dari cairan, tapi bisa fosil hewan. Apa itu fosil hewan? Nah, fosil hewan itu adalah hewan yang sudah mati lama sekali, terus tertimbun di dalam tanah sampai jutaan tahun yang lalu. Nah, kemudian biasanya BBM-nya itu bisa untuk mesin-mesin yang ada di pabrik. Nah, jadi selain dari cairan bahan bakar minyaknya, bisa juga dari fosil hewan. Oke. Energi bisa kita ciptakan tidak? Energi bisa kita musnahkan tidak? Tapi kita bisa mengubah, betul sekali. Nah, di sini ada sebuah lagu mengenal macam-macam energi. Nah, ada yang tahu nadanya menanam jagung? Tidak. Ayo kawan kita menanam. Tahu nggak lagunya? Menanam jagung di kebun kita. Ambil jagung. Kita ganti liriknya ya. Kita ganti liriknya. Oke. Ya, kalau yang belum hafal nanti bisa lihat di LKPD-nya ya. Bu Nisa dulu ya, nanti kalian tirukan ya. Ayo kawan kita mengenal macam energi di sekeliling kita. Energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, dan juga gerak. Itulah macam-macam energi. Bisa tidak? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan
energinya nyambung ya. Karena kalau satu-satu nanti tidak menyambung ya. Oke, kita ulangi dari ayo kita mengenal. 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal macam energi di sekeliling kita. Energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, dan juga gerak. Itulah macam-macam energi. Panas dan sinar, listrik dan bunyi, cahaya gerak di sekeliling kita. Energi panas, contohnya uap. Energi kimia, contohnya makan. Energi gerak, contohnya angin. Kincir bergerak ditiup angin. Energi cahaya sangatlah penting, berguna untuk fotosintesis. Energi listrik juga penting untuk aktivitas sehari-hari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dari tadi yang sudah kita nyanyikan, ada berapa macam-macam energi? 1, Azabia apa? Energi panas. 2, Bella. Energi kimia. 3, Nafir. Energi listrik. 4, Kena. Energi bunyi. 5, Rasya. Energi cahaya. 6, Nagata. Gerak. Berarti ada berapa totalnya? Sama seperti wujud benda ya. Kita kemarin juga belajar di semester 1 wujud benda dana. Sekarang macam-macam energi juga ada. Nah, oke. Energi gerak tadi contohnya apa? Eza? Apa? Kincir? Kincir angin. Kemudian energi kimia contohnya apa? Raffi? Makan. Kemudian energi panas contohnya apa? Tania? Uang. Nah, sudah paham atau belum? Energi listrik itu sangat penting juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh perubahan energi. Bu Nisa hanya mencatat 7 karena banyak sekali contohnya. Kemarin kamu sudah mengerjakan, suruh nyebutin 3-3 kan? Nah, di sini Bu Nisa hanya perwakilan ya, perwakilan Bu Nisa 7, makanya di sini ada masih banyak benda-benda lainnya ya. Oke. Di sini ada kegiatan menyalakan kompor. Nah, menyalakan kompor berarti dari energi apa menjadi apa, Asta? Energinya menjadi energi panas. Iya, energi kimia menjadi energi panas. Oke, energi kimianya dari mana? Dari mana energi kimianya? Oh, ada dia lagi. Dari gas. Ya? Sudah lupa? Tidak. Energi kimianya dari energi gas. Energi panasnya dari mana? Api. Nah, jadi energi kimia menjadi panas karena kompornya menyalakan api. Kemudian yang kedua, makanan di dalam tubuh. Energi apa menjadi apa? Raffi? Kalau kita makan, energi apa menjadi apa?
kemarin sudah apa Nafil? Makanan. Sari-sari makanan. Energi geraknya dari kita bisa bergerak, ya kan? Aktivitas organ-organ tubuh kita bisa bergerak. Oke. Kemudian ada menyalakan kipas angin, menyalakan setrika, menyalakan lampu, kemudian memukul drum. Nah, memukul drum itu energi apa menjadi apa? Yuk. Iya, energi gerak menjadi bunyi. Kita pukul, kemudian dia berbunyi, berarti energi gerak menjadi bunyi. Ya, ada bel yang biasa kita dengar sehari-hari kita, tingkong atau saatnya istirahat. Nah, berarti energi apa? Iya, energi listrik menjadi bunyi. Betul. Nah, kemudian selain sumber energi, kalau misalnya sumber energinya sedang tidak terlihat atau matahari sedang mendung, kita ada yang namanya energi alternatif. Nah, apa itu alternatif? Oh, ada yang tahu? Oke, kita baca dulu. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Dibaca oleh Kalisa. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Yang lebih keras lagi, nak. Perkembangan teknologi Teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak BBM adalah energi paling besar yang digunakan selama ini karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut dicari sebagai energi alternatif. Tujuan untuk menggantikan bahan bakar minyak. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Iya. Nah, energi alternatif tujuannya bisa kita untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, di sini ada sebuah gambar yang sudah ada di LKPD-nya kamu, yang sudah kamu bawa. Contoh energi alternatifnya. Nah, di sini ada PLTS. Kemudian di sini ada kincir angin. Lalu, nah, di sini ada matahari, kemudian ada bendungan, ada air, ya, itu namanya energi alternatif. Nah, yang tadi dibaca sama Kalisa untuk mengganti bahan bakar minyak itu ada namanya briket. Apa yang briket ya? Nah, briket itu seperti kalau kita dari jauh kayak arang, warnanya hitam. Nah, briket adalah bahan bakar pengganti BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, ya, serbuk gergaji atau batok kelapa. Jadi dipanaskan batok kelapa. Tahu batok kelapa? Tahu. Ada yang tidak suka minum air kelapa? Oh, ini tidak suka air kelapa. Oh, ini tidak suka buah-buahan ya. Padahal enak loh buah-buahan. Tidak suka kelapa. Padahal kelapa muda itu enak ya. Apalagi kalau diminum saat bulan puasa. Terus ditambah es batu. Tambah sirup. Oh iya. Terus briket memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya dibanding dengan bahan bakar minyak itu ada 3 yang Bumi tulis sebagai perwakilan, ya. Yang pertama apa? Bilkis, kelebihan dari kita menggunakan briket. Briket berapa? Pencemaran akibat, iya, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil.
Kemudian briket juga memang mudah terbakar, tapi dia tidak cepat habis. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian dapat mengurangi sampah juga. Nah, itu kelebihan dari briket ya. Selain briket juga ada yang namanya biogas. Nah, dengan biogas penggunaan briket tadi kan menghemat bahan bakar, ya kan? Kemudian selain itu bisa menjaga lingkungan untuk mengurangi sampah. Kemudian biogas adalah memanfaatkan gas dan limbah dari kotoran hewan. Jadi ketika kamu punya hewan ternak, ya kan, itu kotorannya itu untuk membuat biogas. Nah, dengan cara seperti apa? Nih, biogas hewan itu dengan kotoran, contohnya kotoran sapi. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dengan dua cara, yaitu gas dan limbah kotoran. Nah, sisanya limbah kotoran sapi itu digunakan untuk membuat pupuk. Kira-kira pupuk itu untuk apa sih? Untuk campuran tanah ke tanaman, ya, supaya tanaman lebih subur. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, siapa kalau mandi itu harus buang-buang air banyak? Nah, harus dikurangi ya, secukupnya saja. Siapa kalau mandi nggak pernah tutup keran? Merasa. Nah, itu berarti boros ya kan, tidak menghemat energi, boros ya, kasihan nanti. Harus dihemat energinya ya, energi airnya. Nah, yang pertama adalah menggunakan air dan listrik secukupnya. Kalau kita pulang sekolah, kita wajib mematikan lampu dan kipas angin. Karena kalau kamu sudah pulang, bisa pulang, yang ada di kelas siapa? Kan tidak ada, jadi tidak perlu dinyalakan. Kemudian berjalan kaki atau naik sepeda itu lebih menghemat, ya kan? Siapa di sini yang suka berjalan kaki sama naik sepeda? Kalau rumahnya jauh, pakai motor gak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Kita harus menghemat energi, ya kan? Dengan cara berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Atau mungkin ke warung, disuruh orang tuanya beli, ya kan, beli jajan, suruh beli telur, suruh beli gula pasir. Nah, itu pakai sepeda aja, nggak usah pakai motor. Jalan kaki. Nah, di rumah bekerja. Kemudian menggunakan kendaraan umum, ya, mengurangi kendaraan pribadi. Lalu ada membuat kipas dari kertas karton bekas dan menggunakan mainan yang tidak terpakai. Nah, di sini ada lagu lagi. Lagu perubahan. Siapa yang tadi bilang Allah? Berarti nanti Eza memimpin nyanyi ya. Ada yang tahu lagunya Anak Kambing Saya? Tidak tahu. Ada Ega sama Kalisa? Bila, gimana liriknya pertama? Iya, di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana? Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di. Nah, jadi ini liriknya nanti kita akan ganti dengan anak kambing saya. Oke, bisa dulu ya. Cahaya contohnya lampu neon
gerak jadi bunyi, contohnya itu gendang. Bisa tidak? Insya Allah, ya. Eza siap loh ya, tadi bilang halah loh ya. 1, 2, 3. Listrik ke panas, contohnya setrika. Listrik ke cahaya, contohnya lampu neon. Listrik ke bunyi, contohnya radio. Listrik jadi gerak, contohnya blender kipas. Kimia jadi panas, contohnya minyak goreng. Dipanaskan untuk menggoreng pisang. Gerak jadi bunyi, contohnya itu kendang. Jika dipukul, duntak 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 dung. Bisa tidak? Senangnya duntak dung dung. Coba, ayo lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Listrik ke panas, contohnya setrika. Listrik ke cahaya, contohnya lampu neon. Listrik ke bunyi, contohnya radio. Listrik jadi gerak, contohnya blender kipas. Kimia jadi panas, contohnya minyak goreng. Dipanaskan untuk menggoreng pisang. Gerak jadi bunyi, contohnya itu kendang. Jika dipukul, duntak duntak dung dung dung. Bisa? Bisa. Nah, listrik ke panas tadi contohnya apa nih Pak? Setrika. Kalau listrik ke bunyi contohnya apa Arka? Radio. Kalau listrik ke gerak contohnya apa Aska? Blender dan kipas angin. Nah, kalau kimia jadi panas contohnya apa Dela? Kimia jadi panas, contohnya minyak goreng. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan. Kimia jadi panas, contohnya minyak goreng. Dipanaskan untuk menggoreng pisang. Oke, terus kalau berak jadi bunyi contohnya apa Fadli? Berak jadi bunyi contohnya itu kendang. Jika dipukul, duntak duntak dung dung dung, ya. Oke, nah di sini ada 5 soal. Coba silakan dikerjakan sendiri. Ya. Dikerjakan. Bu Nisa beri waktu 5 menit ya. Ya. Yuk, dikerjakan. Nomor 1, mengapa tadi matahari sebagai energi terbesar di bumi? Yuk. Kemudian energi apa saja yang dihasilkan matahari? Tadi sudah dijawab sama Devan. Energi yang dihasilkan dari matahari apa? Kemudian 3 contoh manfaat energi matahari. Nah, ini sudah jadi PR kan? 3 contoh manfaat matahari. Kita ada matahari, manfaatnya apa? Yuk, dikerjakan. Itu nanti aja. Ada yang sudah selesai?
ya. Ayo aduh. PLTA tadi kepanjangan dari apa? Terus PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan energi apa? Dia manfaatkan energi apa ya? Siapa lagi? Satu, udah selesai. Bisa udah selesai? Ya. Nah, Agatha udah selesai? Ya. Lagi ya? Ya. Kita udah. Siapa lagi? Dira udah. Bunda, enggak gitu. Menghemat energi listrik, ya. Kira-kira itu termasuk kewajiban atau hak? Siapa yang bisa? Menghemat energi listrik kira-kira masuk kewajiban atau hak? Apa boleh? Kewajiban. Karena kita melakukan. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan hak itu adalah yang kita dapatkan. Nah, kalau di dalam rumah, bagaimana cara kewajiban kamu menghemat air? Salsa kalau di rumah menghemat airnya, kewajibannya seperti apa? Mematikan keran setelah digunakan, betul. Kemudian ada menyiram tanaman secukupnya, ya. Masa kalian baru nanam bijinya tapi nyiramnya satu ember? Nah, itu terlalu boros, tidak baik juga. Nanti tumbuhannya akan mati, ya kan? Baru tumbuhannya keluar satu, ya kan? Batangnya, kemudian kamu siram pakai satu gayung penuh. Nah, itu juga tidak baik. Tapi secukupnya saja. Terus yang ketiga, dan tidak menghamburkan air yang tidak penting. Ya, kalau kamu airnya sudah penuh, bak mandimu dimatikan kerannya, ya. Kemudian yang keempat adalah kalau minum air matang harus dihabis. Siapa yang bawa air minum selalu utuh? Selalu ada isinya, belum tak pernah habis. Santika, siapa lagi? Michelle, Raffi, kamu, Dewa, ya. Ini masih penuh, ini belum diminum, ya. Kalau bisa dihabisin kan? Oh, langsung minum semua. Ya, ada habis. Nanti
energi air di rumah. Energi adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut. Ya. Tetapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Nah, guru itu juga punya energi. Saat dia menjelaskan materi, dia mengeluarkan energi. Kamu semua juga menggunakan energi saat apa? Saat berpikir. Saat kamu, apalagi kalau ulangan matematika, nah, kamu mengeluarkan energi yang banyak, ya kan? Kamu berpikir. Atau kamu ketika lagi ulangan kenaikan kelas atau PTS, ya, menggunakan energi banyak. Kalau sampai pusing banget bisa, ya. Nah itu. Kemudian petani juga menggunakan energi untuk menggarap sawahnya. Tapi sekarang sudah dibantu sama hewan. Kira-kira hewan apa yang membantu petani? Terus ada alat juga yang membantu. Apa? Kerbau, sapi, terus ada apa lagi? Traktor, ya kan? Nah, di sini ada contoh kewajiban dan hak. Ya, ada bisa menuliskan 5 perwakilan ya, 5 perwakilan kewajiban dan 5 perwakilan hak. Oke, Bu Nisa nanti akan tunjuk satu, ya. Ketika nanti Bu Nisa menyebutkan kewajiban, berarti nanti kamu jawab haknya. Ketika nanti Bu Nisa menyebutkan haknya, kamu jawab kewajibannya. Oke, siap ya? Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Mematikan keran, kira-kira itu kewajiban atau hak? Wisnu? Kewajiban. Berarti haknya apa, Wisnu? Kira-kira kalau kamu mematikan keran kewajiban, hak yang kamu dapatkan apa? Mendapatkan air yang bersih dan cukup. Ya, mendapatkan air yang bersih dan cukup. Kemudian mendapatkan kelas yang bersih. Ini Dimohon kepada peserta didik mau senyum dan maksimal mendapatkan kelas yang untuk segera bersih. mengambil air Berarti wudhu di itu tempat hak atau yang kewajiban? sudah disediakan. Enggak, nanti kewajibannya apa? Supaya mendapat kelas bersih, membersihkan kelas. Ada yang belum paham kewajiban dan hak? Sudah? Oke, sekarang bisa akan membagi kelompok. Kita akan mulai games ya. Kita akan mulai games. 30 siswa. Bisa akan membagi menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompok isinya 8
2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Dimulai. Ayo, jangan bersuara. Kelompok siapa yang sudah dikurangi nilainya? Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Tipsnya adalah menempelkan kartu papan ya. Jadi di sini ada 4 energi. Energi listrik menjadi panas. Energi kimia menjadi panas. Energi gerak menjadi bunyi. Kemudian energi listrik menjadi gerak. Nah, nanti perwakilan satu-satu kelompok maju, ya kan? Ini bunyi saja. Maju, kemudian nanti menempelkan sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan tempatnya. Kita mulai dengan level yang rendah dulu, ya, level yang pelan sebelum pertanyaan dibuka, ya. Jadi kita dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju kelompok 1? Oke. Kelompok 2.
Kira-kira benar. Nah, benar tidak kalau berlistrik itu energi listrik menjadi gerak? Siapa yang setuju benar? Jawabannya adalah benar. Kita tanya, benar atau salah? Nah, sekarang mulai agak panas. Nah, nanti kita akan sebutkan energinya apa, menjadi apa, tapi jawabannya cuma 2. Berarti ada 2 kelompok yang bisa tidak dapat. Nah, itu yang menentukan nanti. Biar ada nilainya. Jadi di sini nanti contoh Nurisa bilang contoh energi listrik menjadi panas. Nah, nanti kalian mencari. Saat mencari, jawabannya di sini cuma 2. Jadi ada 2 kelompok yang tidak dapat. Nah, yang tidak dapat lalu silakan duduk. Yang dapat silakan duduk. Paham? Siap ya? Kita hitung ya, karena waktu ada sampai 5 menit ya. Nanti cari ya. Energi kimia menjadi panas. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ya, silakan ditambah. Kimia menjadi panas ya. Kompor gas. Yuk. Kompor minyak. Gas. Oke. Coba kita lihat. Halo semuanya. Kimia tadi, kimia itu berarti dari cairan atau udara menjadi panas. Kompor gas tadi kelompok berapa?
duluan siapa yang mendapatkan pegangan ya, karena jawabannya cuma satu. Kalau salah semua ya nggak ada dapat nilai, sama nih ya. Carilah contoh energi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Bu Nisa tadi kemarin sudah selesai tentang observasi yang dilakukan Bu Nisa di kelas, dan kita setelah ini akan melakukan pasca observasi. Ya. Jadi dari Bu Nisa yang kemarin kira-kira gimana Bu ngajar kemarin? Dari Bu Nisa apakah ada yang kurang atau apa yang sudah bagus gitu? Menurut saya untuk pelajaran yang kemarin saya berikan itu anak-anak cukup merasa senang karena saya menggunakan media bernyanyi, kemudian ada video pembelajaran, lalu selain dengan menyimak ceramah atau menyimak materi yang saya berikan, dia bisa melihat dari audio visualnya yang saya sampaikan. Kemudian mungkin ada beberapa di kegiatan pembelajaran saya kurang memberi kesimpulan untuk terakhirnya, Pak. Kesimpulan ya? Iya. Jadi di bagian belakang itu saking senengnya dan melihat anak-anak bisa apa ya istilahnya bisa menangkap pembelajaran yang saya berikan, saya lupa untuk mengulangi evaluasi lagi di bagian belakang. Ya, jadi saya keburu untuk menutup pembelajarannya. Jadi mungkin kurang kesimpulannya. Belum. Betul. Baik. Sudah itu saja dari Bu Nisa? Iya. Oh iya. Terus ini tadi saya juga kemarin kan sudah melihat dari Bu Nisa mengajar dan juga dari awal pembelajaran sampai akhir. Terus kemudian kemarin ada beberapa catatan yang saya berikan kepada Bu Nisa. Yang pertama itu kemarin semuanya sudah bagus, Bu. Ya, semuanya sudah bagus. Dari awal sampai akhir semuanya sudah bagus. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya sampaikan, yaitu ini, waktu kegiatan diskusi kelompok. Iya. Nah, waktu diskusi kelompok itu kan Bu Nisa membagi kelompok. Betul. Nah, waktu membagi kelompok itu kemarin, itu kan saya melihat anak-anak belum berdasarkan dari gaya belajar mereka ataupun dari tingkatan mereka gitu. Iya. Nah, itu catatan saya yang pertama. Terus kemudian waktu diskusi menjawab kuis. Iya. Nah, itu kan kemarin Hanya anak-anak iya, maksudnya anak-anaknya kan mereka harusnya berkelompok. Yeah. Tapi ternyata kemarin waktu diskusi kelompok itu hanya misalnya ketuanya aja yang maju. Jadi yang lain tetap duduk gitu. Jadi tidak ada diskusi antar kelompok mereka begitu. Ya, itu catatan dari saya, tapi semuanya dari awal saya bagus, anak-anak juga sudah senang ngajar belajarnya. Tapi ya mungkin catatannya cuma itu sih. Terus kemudian nanti mungkin ada variasi untuk ini Bu, dibuat apa? Yang pertama itu ada asesmen diagnostik dulu. Diagnostik itu nanti supaya kita paham bahwa anak-anak itu nanti kita pengelompokan anak-anak itu berdasarkan dari hasil diagnostik kita di awal. Jadi nanti kita di kelas itu tinggal mengeplotkan anak-anak aja. Ya, jadi setelah itu nanti anak-anak kan kalau udah tahu kelompoknya, nanti kan guru juga enak bagi kelompoknya. Iya, betul. Ya, begitu nggih. Nah, untuk selanjutnya Bu Nisa, kalau dari rencananya Bu Nisa setelah hasil observasi ini dan juga percakapan ini, kira-kira kelanjutannya mau seperti apa? Mungkin untuk kelanjutan yang akan saya berikan, saya akan menambahkan lagi untuk lebih menyenangkan lagi, dan mungkin saya akan menambahkan seperti yang saran Bapak Nurdin sampaikan, mendiagnostik dulu supaya kegiatan dalam berdiskusi menjadi terlihat, biar tidak hanya yang bisa-bisa saja yang menjawab, dan jadi memang benar-benar merata, biar saya juga akan melihat mana yang sudah benar menangkap materi yang saya sampaikan dan mana yang masih belum paham. Oke. Terus dari tindak lanjut untuk besok apa saja Bu yang mau direncanakan?
Yang akan saya rencanakan adalah mungkin akan di diferensiasi produk. Oh, diferensiasi produknya ya. Ya, produknya. Kemudian Dalam diferensi produk ini, Bu, apa tujuan yang hendak dicapai? untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menangkap dan memahami materi yang saya berikan. Oke. Nah, untuk mengetahui itu kan tentu kita punya nilai atau tolak ukur, atau kalau biar bisa berhasil itu kan harus ada ukurannya. Nah, untuk mengukur itu menggunakan apa, Bu? Saya akan menggunakan LKPD. LKPD, masih tetap LKPD ya. Apabila nanti nilainya di bawah KKM 75, berarti itu nanti akan saya. Nah, selain dari diferensiasi produk, kira-kira apa rencana Bu Nisa selanjutnya untuk tidak lanjutnya? Selain dengan penambahan seperti LKPD itu tadi yang kita lihat bahwa apabila nilainya di atas KKM berarti anak itu tersebut adalah sudah tuntas. Kemudian saya nanti akan menambahkan dengan media audiovisualnya tetap ada, dan saya akan menambahkan dengan PowerPoint supaya anak-anak itu lebih jelas, karena PPT itu akan lebih singkat lagi daripada melihat di dalam melihat ke depan layar yang banyak tulisannya, sedangkan kalau PPT kan sudah ringkasan, sudah kesimpulan, jadi bisa lebih tidak terlalu apa ya istilahnya, melihatnya itu tidak terlalu banyak tulisan, jadi lebih singkat aja materi yang dicermati, kemudian mereka pahami juga lebih cepat masuk kalau tambah PowerPoint. Berarti ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti nanti ya, untuk diferensiasi produk, kemudian nanti juga akan ditambah dengan media yang bervariasi. Betul. Termasuk ini dimasukkan PowerPoint-nya. Iya. Nah, selanjutnya mungkin sudah itu Bu Nisa. Jadi nanti kita tinggal melihat setelah ini apakah nanti Bu Nisa mengajar lagi sudah bisa mengembangkan dari rencana kita, dan semoga harapannya untuk mengajar ke depan lebih baik lagi. Dan juga nanti kalau Bu Nisa ada masalah atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan, nanti saya insya Allah bisa membantu Bu Nisa. Siap, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalau gitu kita akhiri Bu Nisa pada percakapan observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.